Shalom adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah pada hari ini ya Bapa. Sebentar kami akan melakukan ibadah, biar Engkau yang memberkati jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Udah mau hancur terus ya. Kak Diana udah dong. Kita kan mau ibadah Big-Kids. Udah jangan main terus. Tanggung ini tanggung. Enggak. Kita kan mau ibadah online Big-Kids. Harus sungguh-sungguh dong. Masa ibadah sambil main game? Gimana? Ya kan nggak masalah. Kan mulut bisa sambil nyanyi, tapi tangan masih bisa main game. Nggak boleh kayak gitu dong. Kalau kita ibadah itu walaupun online harus tetap sungguh-sungguh di rumah. Ibadahnya menghadap hadirat Tuhan. Ya juga ya. Masa aku kalah sih sama adik-adik yang rajin di sana ya? Iya betul, nggak boleh. Iya, menghadap Tuhan yang Maha Kuasa tentu harus dengan hati yang siap dalam penyembahan. Oke deh kalau gitu, terus apa yang aku harus lakukan? Nah, sekarang kita mau siap-siap. Kita berdoa dulu ya menghadapan Tuhan. Yuk adik-adik, semuanya kita berdoa. Ikuti Kak Kristi ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan beribadah kepada Tuhan. Berkati kami agar kami sungguh-sungguh berdoa dan memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, masih ada gak sih yang kayak Kak Diana tadi lebih mementingkan main game daripada beribadah sama Tuhan? Kalau masih ada, yuk kita mau sama-sama berubah menjadi anak yang lebih taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran-Mu, oh Yesusku. Hanya Kau Yesus yang terutama. Sekali lagi. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran-Mu, oh Yesusku. Hanya Kau Yesus yang terutama. Lebih semangat lagi. Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama dalam
Nah adik-adik, kita adalah anak-anak Allah yang mau taat akan perintahnya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau menari dan memuji Tuhan. Ikuti gerakan Kak Kristi dan Kak Diana ya. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Sekali lagi, aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, ogah ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, ogah ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, ogah ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Hidup suci di hadapan Allah. Hidup suci di hadapan Allah. Yeay, haleluya. Adik-adik, kita adalah anak-anak Tuhan yang mau selalu taat dan setia sampai selama-lamanya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyiin lagu ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh
tolong aku. Apa yang bisa aku bantu? Aku ingin memanggil seseorang yang sudah mati. Apa? Kau pikir kau bisa menjebak aku? Aku tahu. Agar aku ketahuan bahwa masih ada satu tukang tenung lagi. Dan aku pun akan kau singkirkan dari bangsa ini. Tidak. Aku benar-benar membutuhkan bantuanmu. Aku harus dipanggilkan seseorang yang sudah mati. Memangnya siapa yang kau butuhkan untuk aku panggilkan? Aku harus bertemu dengan yang namanya Samuel. Apa? Jangan-jangan. Kau pasti adalah Saul, raja yang sudah disingkirkan oleh Allah karena ketidaktaatanmu. Benar begitu? Saul. Adik-adik, pernah nggak adik-adik ada di posisi seperti Raja Saul tadi? Raja Saul bingung mencari Tuhan kemana. Raja Saul gak bisa dengar suara Tuhan. Akhirnya apa? Raja Saul harus cari tukang tenung. Supaya apa? Supaya bisa manggil Nabi Samuel yang udah meninggal. Lah, Kak, kenapa butuh Nabi Samuel? Ya karena Raja Saul butuh Nabi Samuel untuk berkata-kata dengan Tuhan, untuk ngobrol sama Tuhan, untuk tahu isi hati Tuhan. Nah, adik-adik pernah nggak ada di posisi dimana kalian lagi berdoa, tapi kok rasanya Tuhan nggak denger ya? Itulah yang dirasakan Raja Saul. Wah, kok bisa Kak Tuhan nggak mau denger Raja Saul? Karena Raja Saul tidak taat. Contohnya apa Kak? Contohnya, waktu Raja Saul seharusnya menunggu Nabi Samuel untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, Raja Saul nggak mau nunggu-nunggu. Raja Saul udah nunggu, tapi Raja Saul ketakutan. Raja Saul gelisah. Aduh, ini bangsa Filistin udah mau nyerang bangsa Israel. Loh ya aku ketakutan, bangsa aku ketakutan, tapi Nabi Samuelnya mana nggak datang-datang. Akhirnya apa? Wah, udahlah, daripada nunggu Nabi Samuel, aku persembahkan korban bakaran aja sendiri. Akhirnya Raja Saul mempersembahkan korban bakaran sendiri kepada Tuhan. Dan sebenarnya itu tidak boleh. Karena untuk mempersembahkan korban di zaman dulu, itu adalah tugasnya siapa? Tugasnya seorang nabi. Nah, waktu beres mempersembahkan korban bakaran, lah Nabi Samuelnya cik. Lah, baru nongol, baru datang. Nabi Samuel datang, Nabi Samuel lihat Raja Saul tidak taat, loh ya marah. Akhirnya apa? Tuhan tidak berkenan lagi sama Raja Saul. Nah, oleh sebab itu adik-adik, betapa pentingnya ketaatan untuk anak-anak Tuhan. Coba adik-adik bayangin, kalau misalkan nih Kak Diana lagi mau liburan sama keluarga Kak Diana, ada adik Kak Diana, kakak Kak Diana juga, mama papa Kak Diana. Terus kita lagi di bandara, mau liburan ke Bali, asik nggak? Wah, asik. Tapi kakak belum makan. Terus kakak pengen makan makanan yang pedes. Nah, mama kakak ngasih tahu kakak, nasehatin, Diana, jangan makan makanan pedes. Nanti kamu sakit perut. Kamu punya mah kamu nanti kambuh. Kakak dengerin gak? Enggak, kakak mah tetep pengen aja makan makanan pedes. Di bandara asik makan. Lah, pas mau terbang, pesawatnya udah mau terbang, kakak sakit perut, mah kakak kambuh. Wah, sakit perut banget. Dan akhirnya harus ke rumah sakit. Jadi liburan gak? Enggak. Jadi seneng-seneng gak? Enggak. Adik Kak Diana, kakak Kak Diana, mama papa Kak Diana ngamuk, marah-marah. Karena apa? Akhirnya kita semua gak jadi liburan. Kenapa? Karena ketidaktaatan satu orang, Kak Diana makan makanan pedas, akhirnya semua keluarga kena dampaknya. Kalau adik-adik kira bahwa adik-adik gak taat itu hanya berdampak sama kalian sendiri, enggak, orang lain pasti kena dampaknya. Kalian coba bayangin, kalau aja Tuhan Yesus tidak taat sama Allah Bapa,
Tuhan Yesus nggak mau menempuh jalan salib. Tuhan Yesus nggak mau taat sama Bapa. Kalian bisa bayangin keadaan kita? Nggak bisa kita ibadah kayak begini. Kenapa? Karena tidak ada pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus nggak taat sama Allah Bapa, loh nggak ada yang disalib, maka hubungan kita sama Allah Bapa tidak membaik, tidak bisa bersatu lagi. Kita masih terpisah sama Tuhan. Kita nggak bisa tuh doa di kamar, Tuhan di surga dengar. Nggak bisa. Kita masih kayak zaman dulu, harus pakai nabi. Aduh ribet adik-adik. Tapi karena ketaatan Tuhan Yesus, Dia menjaga kekudusan selama hidupnya di bumi ini, sehingga Ia menjadi korban yang sempurna dan layak untuk menebus dosa-dosa kita. Akhirnya kita bisa bersatu dengan Allah Bapa. Luar biasa ya ketaatan itu. Oleh karena itu adik-adik, yuk jadi anak Tuhan yang taat. Karena itu gak hanya berdampak untuk diri kita aja, tapi orang-orang di sekitar kita. Nah adik-adik, yuk kita mau hafalin ayat hafalan kita minggu ini. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sekali lagi ya, 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Amin adik-adik, kita semua mau jadi anak-anak yang taat di hadapan Tuhan. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Aku sadar dan aku mau Tuhan menjadi anak yang taat sama Tuhan Yesus. Tidak hanya mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi dengan setia melakukan firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupanku. Sehingga aku ditemukan sebagai anak yang taat dan juga menjadi berkat, terang dan garam untuk lingkungan sekitarku. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku telah berdoa, haleluya, amin. Sampai ketemu lagi di minggu-minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak sangat senang dan sangat mengapresiasi adik-adik semua yang selama ini sudah rajin mengerjakan gema, mengumpulkan video ayat hafalan, dan juga video aktivitas. Kalian semua super keren. Kak Ina juga mau mengajak adik-adik tahun ini untuk lebih semangat lagi mengumpulkan video ayat hafalan dan video aktivitasnya ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Yang pertama, pengumpulan video ayat hafalan dan aktivitas paling lambat hari Selasa jam 8 malam. Yang kedua, video ayat hafalan dan video aktivitas kirimkan ke email Battle Kids dengan alamat battlekids@gbi.battle.org. Jangan lupa, adik-adik harus mencantumkan nama, strip jenis pengumpulan, strip kelas kalian ya di judul emailnya. Yang ketiga, untuk penayangannya di ibadah minggu depan akan dibatasi kuotanya. Jadi apabila kuotanya sudah penuh, hanya nama adik-adik saja yang akan ditayangkan. Khusus untuk adik-adik yang ada di Bandung, Kak Ina mau mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi ya mengerjakan gemanya. Jangan lupa, pengumpulan gema paling lambat hari Minggu jam 7 malam. Untuk adik-adik yang biasanya beribadah di MW1 sampai dengan MW3, ada perubahan nomor WA untuk pengumpulan gemanya. MW1, adik-adik bisa mengumpulkan ke Kak Tiara dan Kak Laura. Untuk MW2, adik-adik bisa mengumpulkannya ke Kak Maywen dan Kak Livia. Yuk, sekarang kita simak aktivitas minggu ini. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya Kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu.
dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Kakak harap semuanya sehat-sehat ya. Nah, sekarang siapa nih yang udah gak sabar buat ikutin aktivitas minggu ini? Kalau gitu, yuk kita mulai aktivitasnya. Jangan lupa buat ikutin ya. Jadi minggu ini kita mau membuat pembatas buku. Pembatas buku kayak gini. Nah, bahan-bahan apa aja sih yang kita perluin? Kita perlu kertas yang udah dipotong jadi 7,5 cm kali 21 cm. Terus kita juga perlu pensil warna. Nah, pensil warna ini opsional ya, boleh kalian pakai, boleh kalian enggak pakai. Terus kita juga butuh spidol, boleh bolpen, boleh pensil, terserah kalian yang ada di rumah aja pakainya. Nah, jadi di kertas yang udah 7,5 kali 21 cm ini, kita mau tulis tema dari firman Tuhan kita minggu ini. Masih ingatnya nih temanya apa tadi? Taat lebih baik dari korban. Terus kita juga di sini mau tulisin ayat hafalan kita minggu ini, yaitu dari 1 Samuel 15 ayat 22b. Nah, yuk langsung kita mulai aja. Jadi di sini kalian tulis tema minggu kita. Di sini kakak tulisnya pakai spidol, tapi kalian boleh pakai bolpen, boleh pakai pensil, pakai pensil warna juga boleh. Pakai bolpen yang berwarna, pakai spidol yang berwarna, boleh. Terus kalian juga bisa sambil hias-hias ya di pembatasnya. Di sini kakak hias. Terus di sini kakak bakalan tulis ayat hafalannya. 1 Samuel 15 ayat 22. Gitu. Terus di sini kakak mau warnain biar bagus. Mau diwarnain pakai warna ungu. Kalian kalau misalnya mau warnain pakai warna hijau, pakai warna merah, pakai warna biru, terserah ya, terserah kalian. Pakai warna kesukaan kalian juga boleh banget. Pokoknya diwarnain aja nih, hias yang cantik, yang bagus. Kalau kalian mau pakai manik-manik juga boleh banget. Manik, pakai pita-pita, boleh. Mau kalian tambahin gambar-gambar juga boleh ya. Kakak gambar kayak ini, kalian boleh gambarin kayak lain. Boleh ditambahin misalnya dinosaurus, boleh tambahin gambar salib juga boleh. Yang punya kakak udah selesai, gampang kan? Kalian bisa bikin banyak dari kayak gini. Tinggal kalian hias-hias aja yang banyak. Selamat mencoba. Teman-teman, yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih kalau kami boleh beribadah, kami boleh bernyanyi, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman yang kami boleh dengar pada hari ini boleh tertanam dalam hati kami.
Kiranya Tuhan Kau menyertai kami sepanjang minggu ini, dan berterima kasih Tuhan untuk keadaan kami yang sehat, buat keluarga kami, buat papa mama kami, buat kakak adik kami. Tuhan Kau yang memberkati, melindungi kami. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk negeri kami Indonesia. Kiranya Engkau yang memulihkan keadaan Indonesia dari segala macam COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami terus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amsal 3 ayat 6. 6 kayak gimana? Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia meluruskan jalanmu. Amin. Udah. Amsal 3 ayat 6. Aku lihat dalam segala lakumu, maka ia meluruskan jalanmu. Ya. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Terima kasih. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala laku, maka ia akan melurus jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. God bless you. Bye bye. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. God bless you. Bye bye. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dengan segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Terima kasih. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Terima kasih. God bless you. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Terima kasih. God bless you. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dengan segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. God bless you. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Terima kasih. God bless you. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Terima kasih. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Amin. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Amsal 3 ayat 6. Akuilah ia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Bye. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. God bless you. Bye. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Amsal 3 ayat 6b. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. 3. Amsal 3 ayat 6.
akuilah dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Terima kasih. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Terima kasih. Amin. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Matius 3 ayat 6. Amin. Bye. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Terima kasih. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka Amsal 3 ayat 6. Akuilah aku dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Dadah. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Terima kasih. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dadah. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Terima kasih. God bless you. Bye-bye. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. God bless you. Bye-bye. Amsal 3 ayat 5. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu.
Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Terima kasih. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah ia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Terima kasih. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3